Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Ala Nur Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar kognitif. Kognitif berasal dari kata cognition yang artinya aktivitas mengetahui, memperoleh pengetahuan, mengorganisasikan dan menggunakannya. Psikologi kognitif memandang manusia sebagai makhluk yang selalu aktif mencari dan menyeleksi informasi untuk diproses. Sehingga perhatian utama psikologi kognitif adalah upaya memahami proses individu dalam mencari, menyeleksi, mengorganisasikan, dan menyimpan informasi. Belajar kognitif berlangsung berdasarkan skemata atau struktur mental individu yang mengorganisasikan hasil pengamatannya. Struktur mental individu tersebut berkembang sesuai dengan tingkatan perkembangan kognitif seseorang. Semakin tinggi tingkat perkembangan kognitif seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan dan keterampilan dalam memproses berbagai informasi atau pengetahuan yang diterimanya dari lingkungan. Ada tiga hal yang umum terdapat di dalam pembicaraan teori kognitif, antara lain, yang pertama, elemen kognitif. Teori kognitif percaya bahwa perilaku seorang itu disebabkan adanya satu rangsangan atau stimulus, yakni suatu objek fisik yang mempengaruhi seseorang dalam banyak cara. Teori ini mencoba melihat apa yang terjadi di antara stimulus dan jawaban seorang terhadap rangsangan tersebut. Atau dengan kata lain, bagaimana rangsangan tersebut diproses dalam diri seseorang. Menurut teori kognitif, semua perilaku itu tersusun secara teratur. Individu mengatur pengalamannya ke dalam aktivitas untuk mengetahui cognition yang kemudian memacaknya ke dalam susunan kognitif. Susunan ini menentukan jawaban seseorang. Kemudian yang kedua yaitu struktur kognitif. Menurut teori kognitif, aktivitas mengetahui dan memahami sesuatu itu tidaklah berdiri sendiri. Aktivitas ini selalu dihubungkan dengan rencana disempurnakan oleh kognisi yang lain. Proses penyalinan dan tata hubungan di antara kognisi-kognisi ini membangun suatu struktur dan sistem. Struktur dan sistem ini dinamakan struktur kognitif. Sifat yang pasti dari sistem kognitif ini tergantung akan satu karakteristik dari stimulus yang diproses ke dalam kognisi. Kemudian dua, pengalaman dari masing-masing individu. Hal umum yang ketiga yaitu fungsi kognitif. Sistem kognitif mempunyai beberapa fungsi. Di antara fungsi-fungsinya antara lain, satu, memberikan pengertian. Pada kognitif baru, menurut teori kognitif, pengertian terjadi jika sesuatu kognitif baru dihubungkan dengan sistem kognitif yang telah ada. Kognisi membentuk atribut-atribut tertentu tergantung pada bagian ia berinteraksi dengan satu atau lebih sistem kognitif. Kemudian fungsi yang kedua yaitu menghasilkan emosi. Interaksi antara kognisi dan sistem kognitif tidak hanya memberikan pengertian pada kognisi saja, tetapi dapat pula memberikan konsekuensi yang berupa perasaan, misalnya perasaan senang dan tidak senang, baik atau buruk, dan lain sebagainya. Fungsi yang ketiga yaitu membentuk sikap. Menurut teori kognitif, jika suatu sistem kognitif dari sesuatu memerlukan komponen-komponen yang mengandung efektif emosi, maka sikap untuk mencapai suatu tujuan atau objek itu telah terbentuk. Bersatunya sistem kognitif dan komponen afektif menghasilkan tendensi perilaku untuk mencapai suatu objek jika seseorang itu mempunyai kognitif, pengetahuan, afektif, emosi, dan tindakan, tendensi perilaku. Fungsi yang keempat yaitu memberikan motivasi terhadap konsekuensi perilaku. Relevansi teori kognitif untuk menganalisa dan memahami perilaku manusia yang mudah diamati adalah terletak pada motivasi dari perilaku seorang. Hal ini disebabkan karena A. Perilaku tidak hanya terdiri dari tindakan-tindakan yang terbuka saja, melainkan juga termasuk faktor-faktor internal seperti berpikir, emosi, persepsi, dan kebutuhan. B. Perilaku itu dihasilkan oleh ketidakselarasan yang timbul dalam struktur kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih mengutamakan proses pembelajarannya dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang paling banyak digunakan di Indonesia. Teori ini merupakan kritik dari teori-teori yang telah ada sebelumnya.
Yang terpenting di dalam teori kognitif adalah insight atau pemahaman terhadap situasi yang ada di lingkungan, sehingga individu mampu memecahkan permasalahan yang dihadapinya dan juga bagaimana individu berpikir. Dalam proses belajar mengajar, diperlukan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Berikut ini adalah aplikasi teori belajar kognitif dalam proses pembelajaran. 1. Pengalaman tilian atau insight. Tilian bisa disebut juga pemahaman mengamati. Dalam proses belajar, hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilian, yaitu mengenal keterkaitan unsur-unsur suatu objek atau peristiwa. 2. Pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Dalam hal ini, unsur-unsur yang bermakna akan sangat menunjang pembentukan tilian dalam proses pembelajaran. Hal ini akan sangat bermanfaat dan membantu peserta dalam menangani suatu masalah. Jadi, hal-hal yang dipelajari para peserta didik hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. 3. Perilaku bertujuan atau purposive behavior. Suatu perilaku akan terarah pada tujuan. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika para peserta didik mengerti tujuan yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, hendaknya para guru membantu para peserta didik untuk memahami arah dan tujuannya. 4. Prinsip ruang hidup. Perilaku individu memiliki hubungan dengan tempat dan lingkungan dia berada. Jadi materi yang diajarkan harusnya berhubungan dengan situasi dan kondisi lingkungan kehidupan individu. 5. Transfer dalam belajar, yaitu proses pemindahan pola tingkah laku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Transfer belajar terjadi dengan jalan melepaskan pengertian objek dari satu konfigurasi ke konfigurasi lain dalam tata susunan yang tepat. Transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu persoalan dan menentukan generalisasi untuk kemudian digunakan dalam memecahkan masalah pada situasi lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Maulina Zahra. Di sini saya akan menerangkan materi tentang metode The Silent Way. The Silent Way atau yang disebut dengan metode guru diam atau At-Thariqah As-Samitah adalah salah satu metode mengajar di mana belajar dengan cara keheningan. Maksudnya, agar dalam proses belajar siswa dapat lebih fokus dan sangat optimal dalam memahami apa yang sedang dijalani, apa yang sedang dipelajari dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam metode ini, guru sangat berkesempatan untuk mengambil perhatian besar terhadap hal-hal yang dapat menghilangkan konsentrasi siswa. The Silent Way sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Gattegno dalam pengajaran bahasa asing di sekolah pada 1963. Kemudian dikembangkan lagi oleh Caleb Gattegno tahun 1970. Nah, dilandasi dengan keyakinan bahwa siswa hendaknya belajar secara independen, tidak bergantung kepada guru. Gattegno berpendapat bahwa siswa akan belajar lebih baik bila dia mengembangkan tanggung jawab personal atas pembelajarannya sendiri. Jadi, dalam kegiatan pembelajaran, guru tetap diam atau bungkam. Dalam metode The Silent Way, guru lebih banyak diam, namun guru aktif menggunakan gerakan, gambar, dan rancangan untuk memancing dan membentuk reaksi. Guru menciptakan suasana lingkungan yang mendorong peserta didik untuk mencoba-coba dan memberikan fasilitas dalam proses pembelajaran. Gattegno menganjurkan agar para peserta didik kembali ke bayi belajar. Peserta didik diberi kesempatan luas untuk berpikir tanpa kontrol guru yang terlalu ketat. Karena kontrol guru yang terlalu ketat dapat mengurangi kreativitas peserta didik dalam proses berpikir dan timbul ketidaksukaan. Ketidaksukaan tersebut bisa melalui ekspresi, kemarahan, dan bahkan pemberontakan. Nah, konsep dasar The Silent Way 1963 ini sendiri yaitu yang pertama, tujuannya berbeda dari pemerolehan bahasa ibu.
Yang kedua, pelajar harus berpikir serta menyiapkan dirinya untuk belajar latihan dan kesalahan. Yang ketiga adalah pelajar diberi kesempatan untuk menyimak atau memahami penyajian dari pembelajaran bahasa. Yang keempat, pelajar menguasai bahasa dengan dirinya sendiri. Yang kelima, pengajar lebih banyak diam kecuali pada saat menyampaikan dan menjelaskan materi yang baru. Yang keenam, metode ini digunakan untuk memperbaiki, mengkoordinasi, dan juga mengontrol. Yang ketujuh, menyampaikan materi yang dipelajari secara lisan tetapi dibimbing dan dikoreksi. Yang kedelapan adalah menentukan kosakata. Yang kesembilan, pendidik harus membenarkan kesalahan-kesalahan yang terjadi jika teman-temannya tidak membenarkan mereka. Pada hakikatnya, metode The Silent Way sendiri melibatkan dua langkah. Yang pertama, belajar adalah pekerjaan yang disengaja, yang dilakukan dengan sadar dan diperintah oleh kemauan yang keras. Yang kedua, belajar adalah proses mengasimilasikan hasil-hasil aktivitas mental melalui pembentukan gambaran batin, yaitu pembentukan gambaran batin yang baru atau perubahan gambaran batin yang lama. Dinamakan metode guru diam karena lebih banyak diamnya daripada berbicara saat proses belajar mengajar berlangsung. Namun sebenarnya tidak hanya guru yang diam, pelajar pun memiliki saat-saat diam untuk tujuan-tujuan tertentu. Guru dalam metode ini diminta diam sekitar 90% alokasi waktu yang dipakai. Tetapi ada juga saat-saat tertentu bagi para pelajar untuk diam, tidak membaca, tidak menghayal, tidak juga menonton video. Melainkan berkonsentrasi pada bahasa asing yang baru saja didengar. Keunikan lainnya adalah penggunaan alat peraga berupa balok atau tongkat kayu yang biasa disebut Cuisenaire rods. Begitu juga isyarat yang juga diperlukan. Alat peraga ini digunakan selain sebagai media untuk mengajarkan konstruksi kalimat, juga untuk memperkuat konsentrasi para pelajar saat materi disajikan. Satu materi biasanya diberikan satu kali, tidak diulangi. Begitu materi diberikan, konsentrasi diperkuat karena pelajar menyadari bahwa tidak diulangi. Prinsip yang dipegang adalah adanya aspek terhadap kemampuan pelajar untuk mengajarkan masalah-masalah bahasa, serta kemampuan untuk mengingat informasi tanpa adanya verbalisasi dan bantuan dari guru. Materi yang digunakan dalam metode guru diam ini berdasarkan struktur bahasa. Bahasa dipandang sebagai kelompok-kelompok bunyi yang dihubungkan dengan makna-makna tertentu dan diatur menjadi kalimat-kalimat melalui aturan-aturan bahasa. Pelajaran disajikan secara bertahap dari unsur yang mudah ke yang sukar. Sedangkan materi kosakata dan struktur kalimat disajikan sedikit demi sedikit hingga menjadi unit-unit yang kecil. Unit belajar bahasa dalam metode ini adalah kalimat. Guru dalam hal ini mengajarkan satu makna dari suatu kalimat tanpa menyebutkan makna-makna lain yang mungkin terdapat dalam komunikasi sehari-hari yang wajar. Para pelajar diberikan pola-pola kalimat bahasa asing dan diberikan aturan-aturan bahasa melalui proses induktif. Selanjutnya adalah langkah-langkah penggunaan metode The Silent Way. Yang pertama adalah pendahuluan. Guru menyediakan alat peraga berupa yang pertama, papan peraga yang bertuliskan materi, dan papan ini berisi ejaan dari semua suku kata dalam bahasa asing yang dipelajari. Yang kedua adalah tongkat atau balok kayu.
Tongkat yang biasanya berjumlah 10 dengan warna yang berbeda-beda yang nantinya digunakan sebagai alat peraga dalam membentuk kalimat lengkap. Yang kedua adalah guru menyajikan satu butir bahasa yang dipahami, penyajiannya hanya satu kali saja. Dengan demikian, ia memaksa para pelajar untuk menyimak dengan baik. Pada permulaan, guru pun tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menunjukkan simbol-simbol yang tertera di papan peraga. Pelajar mengucapkan simbol yang ditunjuk guru dengan melafal dengan keras, mula-mula secara serentak. Kemudian, atas petunjuk guru satu persatu pelajar melafalkannya. Langkah-langkah yang ketiga yaitu sesudah pelajar mampu mengucapkan bunyi-bunyi dalam bahasa asing yang dipelajari, guru menyajikan papan peraga yang kedua yang berisi kosakata yang terpilih. Kosakata ini diambil dari kalimat-kalimat yang paling sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Kosakata ini sangat berguna bagi para pelajar dalam menyusun sebuah kalimat secara mandiri. Langkah ini termasuk langkah tahap permulaan. Langkah-langkah yang keempat yaitu guru menggunakan tongkat warna-warni yang telah disediakan untuk memancing para pelajar berbicara bahasa asing yang sedang dipelajari. Nah, pada saat ini guru mengangkat tongkat dan berkata, misalnya, hadzal asa ahmaru. Setelah itu, guru mengangkat tongkat lain yang berlainan warna, misalnya, hadzal asa azraku. Dengan demikian, para pelajar akan terangsang untuk membuat kalimat lengkap secara lisan dengan kata-kata yang telah mereka kuasai sebelumnya. Dalam hal ini, penggunaan isyarat yang paling besar cukup penting sebagai pengganti penjelasan verbal. Dan langkah-langkah yang terakhir sebagai penutup, guru biasanya mengadakan pengetesan keberhasilan belajar dalam penguasaan kosakata yang telah diajarkan dengan menggunakan perintah-perintah yang sedapat mungkin tidak secara verbal, seperti halnya pada langkah-langkah yang keempat. Dalam pengetesan ini, tentu harus memperhatikan waktu yang tersedia. Tidak mungkin dengan keterbatasan waktu pengetesan dapat diberikan ke seluruh pelajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata dan pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Ustazah Naifah, yang tidak lupa kepada teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sugestopedia. Apa sih sugestopedia? Bagaimana sih prinsip-prinsip sugestopedia? Dan apa kelebihan dan kekurangan dari sugestopedia? Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita lanjut ke video berikutnya. Sugestopedia. Sugestopedia. Metode ini mengandalkan suatu sugesti yang pertama kali diperkenalkan oleh George Lozanov, seorang psikiatri dari Bulgaria. Sugestopedia adalah suatu metode pembelajaran efektif yang menggunakan sugesti, musik, dan kata-kata positif untuk menciptakan suasana yang menggembirakan, rileks, dan di dalamnya dapat memberi kesan-kesan positif. Komponen metode sugestopedia.
1. Kekuasaan atau otoritas guru. Otoritas guru dianggap penting agar latihan yang diberikan akan diingat betul oleh siswa. Otoritas menandakan pula bahwa interaksi guru dan siswa berlangsung seperti hubungan orang tua dan anaknya. Yang kedua, yaitu siswa dibuat seperti kanak-kanak. Yang ketiga, sumber belajar ganda. 4. Intonasi. 5. Irama. 6. Sikap yang santai. Prinsip-prinsip Sugestopedia. 1. Penekanan yang kuat pada penikmatan dan penganggapan betapa mudahnya belajar. 2. Perpaduan yang mutlak antara faktor-faktor sadar dan di bawah sadar. Yang ketiga adalah interaksi yang mesra dan hangat antar pelajar yang memberi kesan mendalam di hati mereka. Sebuah metode tentunya tidak akan lepas dari suatu kelebihan dan kekurangan. Kali ini saya akan menyebutkan sedikit kelebihan dan kekurangan dari metode Sugestopedia. Kelebihan metode Sugestopedia. 1. Yaitu menumbuhkan kesenangan dalam diri siswa dengan cara sang guru dengan materi ajar yang menarik, termasuk penggunaan lagu klasik. Yang kedua yaitu para siswa bisa memupuk perasaan kerjasama yang kuat antar mereka para siswa, karena mereka saling tolong menolong dalam menyerap semua pelajaran yang diterima. Kelemahan metode Sugestopedia. 1. Meskipun unik, metode ini Sugestopedia dalam penyajian materi yang sebagian besar berdasarkan tata bahasa struktural memberi kesan bahwa metode ini tidak jauh berbeda dengan metode-metode yang lain. Yang kedua, bagi para pelajar auditoris adalah mereka yang mengalami kesulitan terbesar dalam belajar dengan musik, sementara para pelajar kinestetik cenderung menerima manfaat terbesarnya. Tiada jauh Yaqulu Ahmad ma'abihi Haqiqatul hayawan. Yas'alu Ahmad Abahu Wasmu hadal hayawan Hadal firun. Ya Ahmad Bilfiri Kurun tawirun Kurtumun tawirun wa summa wa udun kabirun udun kabirun bisu mirwaha wa nabun kabirun abjadun kaunu abjadun
wa rasul kabirun. Kabirun jiddan. Untuk diambil al-ilmu yang tahu ma bifurqumi tawil suma darusu bi juwara. Terima kasih telah menonton. Cukup sekian dari saya. Semoga dapat memberi kita ilmu pengetahuan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.